Korban jiwa banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah menjadi total 744 hingga Selasa 2 Desember pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari data BNPB, sebanyak 551 korban dilaporkan masih hilang. Sejauh ini Provinsi Sumatera Utara masih memegang wilayah dengan korban jiwa terbanyak, 301 meninggal dan 163 hilang. Kemudian disusul dengan Provinsi Sumatera Barat, total ada 225 korban jiwa, 161 hilang. Terakhir ada Aceh dengan korban tewas berjumlah 218, kemudian orang hilang berjumlah 227. Dari ketiga provinsi, sebanyak 50 kabupaten terdampak dengan total 3,3 juta jiwa terimbas. Menanggapi situasi genting ini, pemerintah memberikan bantuan logistik kepada korban bencana alam melalui jalur udara. Di atas langit Kabupaten Aceh Tamiang, pesawat angkut C-136 Super Hercules TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A-1340 menerjunkan 20 bandel bantuan menggunakan payung Low Altitude atau LCLA pada Selasa 2 Desember. Airdrop ini menjadi upaya lanjutan TNI Angkatan Udara dalam mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang masih terdampak bencana dan terkendala akses darat. Penerjunan dilakukan di Drop Zone atau DZ Lapangan Bima, Kecamatan Simpang, lokasi yang sebelumnya juga digunakan sebagai titik penyaluran bantuan helibox. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan bandel LCLA jatuh tepat di area sasaran. Sistem LCLA dirancang untuk memungkinkan paket bantuan turun secara stabil, aman, dari ketinggian minim sehingga sangat efektif untuk menjangkau daerah sulit akses. Setiap bandel ini memuat kebutuhan darurat seperti bahan makan siap konsumsi, kemudian ada perlengkapan tanggap bencana dan keperluan mendesak lainnya. Kadis Penau Marsma TNI 1 Nyoman Suatnyana menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara terus mengoptimalkan mobilitas udara untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah, dan airdrop seperti LCLA ini sangat membantu ketika jalur darat belum bisa dilalui. Dan Kadis Penau juga berkomitmen untuk memastikan bantuan tiba secara cepat kepada masyarakat terdampak. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan pers terkait kayu gelondongan yang viral tersapu banjir saat bencana alam di Pulau Sumatera. Keterangan disampaikan Muzani saat ditemui awak media di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Muzani menilai bahwa kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir merupakan hasil penebangan yang dilakukan sudah dari lama. Jika dugaan tersebut maka ada kemungkinan bahwa pembalakan liar di hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir di Pulau Sumatera. Ia kemudian mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan lingkungan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. Ketika ditanya, Muzani mengaku Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui penyebab banjir di Pulau Sumatera. Namun saat dikonfirmasi apakah penebangan liar menjadi salah satu faktornya, Muzani enggan menjawab. Ia langsung bergegas masuk menuju mobil yang sudah menanti di depannya. Namun sebelum masuk, Muzani menyampaikan bahwa dirinya dan pimpinan MPR akan turut mendatangi sejumlah lokasi terdampak untuk memberikan semangat kepada para korban bencana alam. Ya, tadi kami dengan Presiden membahas beberapa persoalan-persoalan yang ringan-ringan sampai persoalan-persoalan yang
langsung kerusakan dari musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang difikirkan amat serius, bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, termasuk memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus, jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional, sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Yang agak serius tadi apa Pak? Untuk yang agak serius? Ini yang serius. Oh, serius. Tadi membahas Tindak lanjut nggak Pak yang akan dilakukan setelah dari peninjauan kemarin? Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak kementerian terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal, kira-kira seperti itu. Pak, apakah tadi membahas juga amandemen Undang-Undang 1945 Pak dengan Presiden Pak? Sempat disinggung sebentar. Harus ada pembahasan, ada persinggungan lagi sedikit. Apa tuh Pak yang disinggung seperti tadi? Yang Ya sempat disinggung, tapi belum dalam. Berarti belum secara merinci ke. Belum. Tapi tadi udah disampaikan terkait aman gitu Pak pembahasan. Iya, kami diskusi lah, sifatnya diskusi. Presiden memberikan masukan apa Pak terkait amandemen ini? Ya nanti kan MPR akan bertemu langsung dengan beliau secara resmi. Ini kan baru minum teh sore. Pak, terkait bencana ini bagi masyarakat dan staff presiden untuk menetapkan status darurat bencana nasional Pak. Ini mungkin apa sih Pak pertimbangan pemerintah atau presiden tidak menetapkan status ini? Ya pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing. Meskipun ada 3 kepala daerah yang mampu menyerah Pak menanggapi bencana ini. Ya itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama. Jadi menurut Bapak perlu nggak Pak naik status ke bencana nasional Pak? Ya presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan presiden karena kewenangan dan keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk kepres, keputusan presiden. Oke? Tadi Bapak laporkan sendiri dari MPR apa? Saya menyampaikan laporan lain-lain. Pak, kalau pimpinan MPR kapan Pak akan ketemu dengan Presiden Pak untuk membahas Ya amandemen sedang itu Pak? dicarikan waktunya karena presiden padat sekali jadwal. Tapi dalam waktu dekat ini. Saya sedang dijadwalkan. Pak, ramai juga mengenai penyebab bencana ini adanya upaya illegal logging. Apakah MPR mendapatkan aspirasi dari masyarakat itu mengenai hal ini? Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Karena itu saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian
bisa menimpa anak cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir. Pak, tapi Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini tuh apakah emang karena pembalakan liar atau karena apa? Sudah. Karena apa Pak? Sudah. Karena pembalakan liar berarti emang Pak banjirnya itu Pak? Sudah dapat masukan yang komprehensif. Berarti banjirnya itu emang karena pembalakan liar ya Pak Muzani? mendorong untuk langkah hukum Pak. Nah, sudah ke mobil dulu ya. Pak, mungkin adalah Walaupun di luar fungsional, pimpinan ada rencana untuk mendatangi lokasi juga maksudnya. Kenapa? Walaupun di luar fungsi sebagai Ya, kami rencananya pimpinan MPR akan ke daerah-daerah tersebut, paling tidak memberikan support, semangat kepada saudara-saudara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.